belajar lagi ilmu wudhu, ilmu sholat ya. Tapi nanti akan kita kemas yang mudah. Ya kita kemas yang mudah. Enggak yang jelimet-jelimet. Dan bisa diajarkan pada orang lain. Saya akan bacakan sedikit nasihat Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi, Muftil Haramain, yang putra beliau adalah pengarang Maulid Simtuduror, Habib Ali, dan putra beliau Habib Husin, juga gurunya Mbah Hashim Asy'ari. Tatimmah dari kitabnya Fathul Ilah halaman 10 disebutkan yajibu 'alan nisa'i an yata'allamna ma yahtajna ilaihi min babil haidhi wa ka ghairihi fa in kana zawjuha 'aliman lazimahu ta'limuha wa illa falahal khuruju li ta'allumi ma lazimaha ta'allumuhu 'ainan bal wa yahrumu man'uha illa an yas'ala wa yukhbiraha huwa thiqatun wa laysa lahal khuruju ila majlisi dzikrin wa ta'lumin ghairi wajibin 'ainiyan illa biridhah. Qala sallallahu la yalqallaha ahadun bidzanbin a'dhama min jahalati ahli. Ini tentang masalah kewajibannya wanita. Sebagaimana kaum pria, maka kaum wanita juga punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kepada Allah adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Yajibu 'alan nisa, wajib bagi wanita untuk mempelajari apa yang ia perlukan dalam kehidupan beragama ini, seperti masalah haid, ya, ilmu haid dan semacamnya, ya, ilmu sholat, ilmu wudhu, yang wajib-wajib itu. Wajib bagi wanita untuk mempelajarinya. Fa in kana zawjuha 'aliman, kalau suaminya alim, paham betul ilmu sholat, ilmu wudhu, ilmu haid, ilmu puasa, paham betul alim, maka wajib bagi suaminya untuk mengajari istrinya. Kalau ternyata suaminya bukan orang yang alim, tidak punya kemampuan untuk mengajarkan semua itu, maka istri ya hendaknya keluar dari rumah mencari guru yang bisa mengajarinya. Ya, cari tempat yang dia bisa belajar. Tentunya keluar ini untuk belajar yang wajib. Ya, yang dibahas di sini ya belajar wajib, fardhu ain. Jadi yang setiap pribadi muslim kalau meninggalkan berdosa. Sholat, puasa ini kan fardhu ain. Kalau suaminya enggak bisa ngajari, maka ya suaminya harus mengizinkan istrinya belajar kepada guru yang bisa mengajarinya. Bahkan bal wa yahrumu man'uha. Kalau suaminya melarang istrinya keluar dari rumah untuk belajar ilmu fardhu ain, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu wudhu, ilmu tentang haid, ini kan termasuk fardhu ain. Karena kalau sampai haid kan banyak yang dilarang. Ya, banyak dilarang puasa, dilarang sholat. Kalau enggak ngerti. Kemudian kalau udah suci kan jadi wajib sholat. Kalau Ramadan wajib puasa, banyak hal terkait dengan haid. Kalau suaminya melarang, maka suaminya berbuat dosa, dan itu dosa besar. Karena dosa menyebabkan istri tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan benar dan baik. Ya, kecuali kalau misalnya suaminya enggak bisa ngajarin, wa illa an yas'ala wa yukhbiraha wa huwa thiqatun. Hendaknya suami ini nanya sama orang yang bisa dipercaya. Jadi suaminya yang belajar. Suaminya enggak alim, tapi belajar. Dek, bab haid ya, sebentar. Saya tanyakan dulu sama Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Habib Muhammad kan ahli fikih, ya, ahli fikih. Belajar matang ilmu fikih. Saya tanya dulu sama Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Nanti saya jelaskan sama kamu. Nah, kalau memang suaminya mau seperti itu, maka suaminya boleh ngelarang istrinya.
Kamu gak boleh keluar belajar ilmu haid. Saya emang gak bisa ngajari, saya gak alim. Tapi saya akan nanya, saya akan belajar, saya akan ngajarin kamu. Nah ini boleh melarang istrinya keluar. Tapi kalau ternyata nanya gak mau, ilmu gak punya, main larang-larang, haram melarangnya. Ya, haram bagi suami melarang istri belajar ilmu yang fardu ain. Beb, saya dilarang suami belajar baca Al-Quran. Kalau dilarang belajar baca Al-Quran, tidak apa-apa. Karena bukan fardu ain. Tapi kalau dilarang belajar baca surat Al-Fatihah, nggak boleh. Karena surat Al-Fatihah itu setiap muslim yang sudah baligh wajib menghafalkannya, membacanya dengan benar. Kenapa? Karena sholat harus pakai surat Al-Fatihah. Ini bagian dari belajar ilmu sholat. Jadi harus. Ya, kalau suaminya mau ngajarin, walaupun nggak alim tapi belajar betul ya. Oh ajari, nggak mau nanya dia, gaya alim nggak boleh. Oh jelas nggak tahu kok gaya. Saya searching YouTube dulu, nggak boleh. Karena YouTube tidak bisa menjadi guru. Yang banyak kan potongan-potongan gitu ya, nggak detail. Suaminya harus nanya dulu sama yang ahli. Kalau dapat dari YouTube ya dia konfirmasi dulu sama yang ahli, yang paham. Dia paham baru diajarkan ke istrinya. Kalau suaminya mau begitu, suaminya boleh melarang istrinya. Tapi kalau enggak begitu, haram bagi suami melarang istri. Jadi kalau sampai istri dilarang sama suami, maka suaminya dosanya luar biasa. Kemudian walaysa lahul khuruj ila majlisi dzikrin wa ta'allumin, dan seorang istri ya enggak boleh keluar menuju majlis dzikir atau majlis ilmu yang hukumnya bukan ilmu fardu ain, wajib ain. Majlis dzikir seperti pengajian Rebo sore ini ya. Bukan untuk belajar fardu ain, bukan belajar sholat, bukan belajar wudu. Mungkin belajar untuk nambah-nambah pengetahuan, menenangkan hati itu ya. Tidak boleh seorang istri keluar ke majelis yang seperti ini. Mau majelisnya Habib Novel, majelisnya Habib Syekh, ya majelisnya Fulan, Ustadz Fulan, Kiai Fulan, kemudian Bunyai Fulan. Bukan untuk belajar ilmu yang wajib, untuk mencari ketenangan hati, tambahan pengetahuan. Tapi bukan belajar yang wajib ain, bukan. Maka tidak boleh istri keluar tanpa izin suami. Jadi ada dua perkara. Yang pertama, yang suami haram melarang istri keluar. Yang kedua, istri haram keluar ya kalau tidak izin suami. Judulnya sama-sama cari ilmu. Seorang istri keluar cari ilmu ya bisa jadi haram dia, bisa jadi kalau suaminya melarang, suaminya haram. Yang bagaimana? Kalau istri keluar cari ilmu yang fardu ain, betul-betul gak paham ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu wudhu, ilmu baca surat Al-Fatihah, ilmu haid, ilmu bersuci, menghilangkan najasah ya. Bagaimana cara istinja, ini kan bagian dari fardu ain. Kewajiban yang harus dia jalankan pribadi. Karena kalau dia mengotori diri dengan najis, hukumnya dosa. Kalau dia nggak bisa bersuci dengan betul, nanti sholatnya tidak sah. Kalau keluarnya untuk ilmu yang wajib begini, maka suami haram menghalangi istrinya cari ilmu seperti itu. Kecuali kalau suaminya alim dan mau mengajari. Atau suaminya nggak alim tapi mau belajar dan mengajarkan kepada istrinya. Maka boleh suaminya melarang. Cukup jelas ya. Tapi kalau istri mau keluar ke majelis sholawat, majelis maulid, majelis tahlil, majelis dzikir, majelis yasinan, ya majelis apapun itu, bukan belajar ilmu yang fardu ain, bukan ilmu wajib, haram keluar dari rumah tanpa izin suami. Harus izin suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, maka suaminya juga dapat pahala. Enak betul ya jadi laki-laki ya. Modal izin ganjaran. Tapi kalau sembarangan ngasih izin ya siap tanggung dosa. Istrinya berangkat cari ilmu jam 12 malam diizinkan. Ya. Kan cari ilmu bib, ya jam piro dul gitu kan ya. Jam berapa? Jam 12 malam.
Ada batasan dalam syariat ini, kapan keluar yang aman dalam syariat, kapan keluar yang bisa menimbulkan fitnah. Ya kecuali kalau belajarnya keluarnya rombongan sama anak-anaknya gitu kan ya, lain. Keluar sendiri naik motor jam 12 malam, kenapa? Nyari ilmu. Masyaallah. Di mana? Rumahnya fulanah. Itu harus hati-hati, tanggung jawab tuh suaminya dalam memberikan izin. Jadi kalau cari ilmu saja yang ilmu sunnah gak dapat ridho Allah tanpa izin suami, apalagi ke pasar. Ke pasar suami dilupakan, Masya Allah. Jadi ketika istri itu merasa gak punya suami kan ngeri ya. Ya seperti kucing, keluar masuk gak pakai izin. Merasa punya suami kan kalau kemana-mana izin. Kadang-kadang suaminya yang malas diizini. Ruwet banget sih. Izin terus itu. Udah kamu saya kasih izin global. Terus tinggal metu tak izin no. Masya Allah. Nggak bisa begitu. Ya, kenapa? Nanti ternyata istrinya keluar maksiat. Wah, sudah diizini suaminya ikut bermaksiat. Tanpa bermaksiat ikut bermaksiat, dapat dosanya. Nah, itu fungsinya izin. Ya, kalau emang ngasih izin global, kalau ke pasar sudah saya izinkan, ke ini saya izinkan. Ya, nah, cukup laporan saja. Keluar ke pasar, mungkin suaminya sibuk gitu kan ya. Suaminya guru, ngajar online atau ngajar di kelas, tiba-tiba mau ngajar, istrinya telepon, Mas izin dulu ya, Mas izin dulu ya. Nah, itu juga merepotkan. Artinya apa ya? Gak kaku, tapi yo ojo mbok gawe lo lemes gitu ya. Lentur saja. Nah, syariat itu mudah, jangan dibuat sulit. Tapi ya jangan mudahkan. Dikasih aturan minta izin ini banyak manfaatnya. Ya, manfaatnya menunjukkan tanggung jawabnya di hadapan Allah ada pada suami. Yang kedua, untuk menunjukkan kalau bahwasanya istri itu punya suami. Ada pelindung gitu ya. Ada yang bertanggung jawab. Lah kalau kabeh sakarepmu. Bedanya apa punya suami sama enggak punya suami? Ya pentingnya di situ izin. Nah, ini kadang-kadang kalau dibilangi sama suaminya, "Dah, kamu enggak usah ke pengajian. Duduk saja sama saya, mijetin saya." Mesti ngomong, "Yo, alasan saja kamu itu minta pijet saja kok. Pengajian dihalangi." Padahal itu mijetin suami, ya pahalanya besarnya luar biasa. Tidak saya katakan lebih besar dari pengajian, enggak loh ya. Tapi pahalanya besarnya luar biasa. Artinya apa? Daripada capek-capek keluar, ya dapat pahala, kan lebih baik di rumah dapat pahala. Pengajiannya zaman sekarang, mana sih yang enggak online? Ya udah hari ini enggak usah ke tempat Habib Novel, ya Mas berdua ya sambil tak pijetin kita ngaji. Alhamdulillah, justru bisa ngajak suaminya ikut ngaji sambil pijet, kan ya luar biasa.